Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safsal Sabila dari kelas R003 dengan NIM C1B021195. Saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak dosen pengampu, Bapak Wirmi Eka Putra dengan gelar SE MSI. Materinya yaitu konsep dasar jurnal khusus. Materi yang pertama. Pengertian dari konsep jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi khusus yang terjadi pada bisnis. Maksud dari transaksi tersebut adalah transaksi yang terhitung banyak dan dilakukan secara berulang. Karena pada dasarnya jika sebuah usaha semakin besar akan terjadi banyak transaksi yang terus berulang. Jenis-jenis jurnal khusus ada 4. Yang pertama yaitu jurnal khusus pembelian, yang kedua jurnal khusus penjualan, yang ketiga jurnal penerimaan kas, yang keempat jurnal pengeluaran kas. Adapun manfaat jurnal khusus yaitu yang pertama, kemudahan pencatatan secara sistematis, yang kedua mempercepat proses data transaksi, yang ketiga mempermudah proses pemotingan ke buku besar, yang keempat memudahkan pemeriksaan secara berkala, yang kelima mengurangi risiko pengubahan data, yang keenam adanya spesialisasi pekerjaan, yang ketujuh mengontrol daya fraud, yang kedelapan peningkatan efisiensi, yang kesembilan meminimalisir kesalahan, yang kesepuluh memudahkan memasukkan rincian data, yang ke-11 kontrol internal yang lebih baik, yang ke-12 referensi masa depan. Materi yang kedua yaitu jurnal khusus penjualan. Pengertian jurnal khusus penjualan yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan secara terperinci. Tujuan utamanya adalah untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum hingga menyederhanakan buku besar. Ada penjenis jurnal penjualan yaitu yang pertama jurnal penjualan tunai, yang kedua jurnal penjualan kredit, yang ketiga jurnal diskon penjualan, yang keempat jurnal retur dan pemotongan penjualan. Adapun yang dicatat dalam jurnal khusus penjualan yaitu mencatat transaksi penjualan secara tunai, kredit, atau retur dengan baik dan benar. Adapun 5 hal penting yang perlu diperhatikan dalam jurnal penjualan. Yang pertama, mencatat transaksi penjualan tunai, kredit, atau retur dengan baik dan benar. Yang kedua, teliti dan cermat saat mencatat jurnal diskon penjualan. Yang ketiga, memperhatikan posisi debit kredit yang tepat ketika pembelian tersedia. Yang keempat, mencatat persediaan pada posisi kredit saat terjadi retur pembelian. Yang kelima, melakukan penghapusan hutang atau perhatikan detail dari termin pembayaran yang telah disepakati bersama. Adapun informasi yang biasanya disimpan dalam jurnal penjualan untuk setiap transaksi penjualan. Yang pertama, tanggal transaksi, yang kedua nomor rekening, yang ketiga nomor pelanggan atau nama pelanggan, yang keempat nomor faktur jumlah penjualan atau debit akun piutang dagang dan kredit akun penjualan. Materi yang terakhir yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Jurnal ini paling sering ditemukan dalam sistem akuntansi manual, di mana diperlukan untuk menyimpan laporan transaksi pembelian bervolume tinggi di luar buku besar. Adapun jenis-jenis transaksi pembelian yaitu yang pertama pembelian barang dengan secara kredit, yang kedua pembelian perlengkapan, yang ketiga peralatan secara atau serta aktiva lain secara kredit. Adapun fungsinya yaitu untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi bervolume tinggi ke dalam buku besar.
Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.